Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul. Dan saya Bahar. Saya Khairil Anwar. Yang kita mau mahal. Kalau mertua ada di sana. Mertua ada di sana. Pada menonton itu, kebetulan menonton. Jangan Di kita channel rumah. Kak. Kalau saya dosen pesanku untuk calon mertua. Panggil saya ke rumah, ada satu rumah. Kita mau sampai ke mertua ada. Untuk Calon mertua ada, calon mertua. itu juga saya, Bang Pani. Udah tidak terlalu mahal gitu. Karena apa sih? Serius sekali mah juga sana anak. Oh, Bapak, Tante. Bang saya Gimana celokku? Jolo, weh, jolo. Mana? Nih. Hari di dalam ya. Sebenarnya toh, anjo colo, anjo keluru kan tidak berbahaya Ya, selama tidak ada korek. ya tidak berbahaya merokok. Dan cara untuk berhenti merokok itu, caranya mau tahu? Ambil rokok, bakar sampai habis, kalau habis berhenti. Itu saya tidak begitu ke partner saya. Kalau anu tuh cara aku menghabiskan rokok, biasanya kan bilang orang, lagi sih hapuskan rokok atau? Jadi cara aku saya itu beli rokok, dibakar begitu. Caranya menghabiskan. Jadi kalau misalnya satu jadi bakar, berarti cuma satu saja sebentar. Ada juga. Jadi harusnya tuh jadi rokok, lagi dibakar lagi. Intinya kalau habis berhenti. Sebentar bising. Begini ya. Ada yang ku dengar anu. Tidak, jangan dulu, belum juga saya bahas soal rokok. Ini bila kuliah toh, ada di Peranuna di tulisannya di sini bilang rokok dapat menyebabkan kanker tenggorokan. So, itu kalau rokok dapat, kalau rokok dibeli. Jadi sebenarnya toh itu menandakan bahwa laki-laki yang perokok itu lebih kuat imannya. Kenapa? Ada tulisannya bilang di sini rokok membunuhmu, tapi tidak ada percaya karena yang membunuh itu Allah. Betul. I like. Oke, ini tunggu dulu. Ada di sini. Mau jadi artis? Ada di situ. Ada di sini kuliah, ada promosinya sih kayaknya. Mana aku bisa. Ada promosi di sini sih. Promosi jadi artis. Tidak jom. Mana nih? Ada tadi di sini sih guys. Mana nih? Woi, siapa bilang rokok? Kalau merokok, nah ini lagi kalau ada kopi. Mantap sekali sih kayaknya. Kusayan lu seng. Setengah. Dingin mie itu. Tunggu dulu aku cari lagi. Nah bilang orang tuh ngerokok sambil ngopi tuh ya beda. Iya. Coba. Nah bilang nih. Ada ini sih guys, ini. Basana. Pinisia. Coba merokok yang anu. Uang panai dua. Ini Open casting. Artinya ini dia cari pemain begitu. Untuk film Uang Panai dua. Bagus kita kalau daftar ke. Tapi tunggu dulu. Masuk juga syarat-syaratnya kak. Apa Ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Syarat-syaratnya itu pria atau wanita. Masuk ya? Kau apa kau? Pria. Oh pria kau? Ya setengah pria. Wih tidak pakai setengah ini. Berarti tidak masuk itu. Oh, pria aja pak. Pria. Pria atau wanita berumur 16 sampai 55 tahun. Berapa yang umurmu? Saya 29. Tapi ya tetap ganteng ya. Saya 24. Oke, masuk. Tapi masih muka SMA. Lihat ada kamera di situ. Kamu kasih gua. Iya, kasih. Oke. Saya wah. Oke, yang kedua, memiliki kemampuan dasar acting. Jadi apa ya? Tim menangis kah? Lo di sini kemarin dulu actingnya. Acting kau cok. Tim menangis kah dulu? Acting kemarin. Ya biasanya konua biasa sama anak biasa kalau tim menangis pasti bikin acting. Perkenalkan nama, kenapa perkenalkan nama? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Bungku di sini kok. Bungku kok. Nah, masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul. Ya. Kalau Biasa dipanggil? biasa dipanggil Acok. Saya kira biasa dipanggil makan. Jadi kalau soal acting
saya jagonya akting menangis. Nah bilang temanku Nah, beda. coba beda. Kalau akting menangis begini, kalau akting menangis kayak. Begitu. Kau lagi. Acting kau. Acting aja main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Bahar, biasa dipanggil Kang Bahar, yang pemiliknya Bandung di sana. Kalau saya aktingnya spontan nih. Kalau misalkan disuruh ke akting marah, bisa juga marah. Nah, kalau menangis, ayo jangan gue deh. Takut lagi. Kau des. Acting apa? Hah? Oh ya acting apa? Acting juga. Kakak acting juga. Oke, Acting malu-malu. metal nah ini metal. Oke, saya nama lengkap Khairil Anwar. Tapi orang tua kasih ke nama Pak Daengang. Orang Makassar itu ada Pak Daengang. Saya namaku Daeng Nilang. Tapi kalau teman-temanku ada pun nama nak kasih kan namanya Bang Kikuk. Kalau saya sebenarnya tidak jago ya acting, cuma bisa tonja sedikit. Pokoknya harus bisa tonji. Acting yang cocok untuk saya itu acting apa ya? Apa Kamala? Pintar ke apa Kamala saya? Mau kau tahu apa Kamala? Gimana? Iya Dende. Jadi bisa makin kapan nih? Bisa makin kapan ini masuk nih? Itu masih ada sarannya. Mampu bekerja secara tim. Nah, Oh bisa begini? bisa mikir. Nah, Kita banget. kita banget. Kita banget nih. Itu. Terus yang keempat, profesional dan memiliki attitude yang baik. Profesional. Bah, profesional aja saya. Saya juga. Siap mengikuti jadwal produksi. Oke, siap. Oh siap. Siap. Nganggur aja saya kan? Ketentuan. Akun Instagram tidak dikunci atau privat. Oh tidak. Tidak bisa juga. Kalau Saya tuh akun Instagramku namanya Teropong Kikus. Ada juga ya channel YouTubeku nah Teropong Kikus. Kalau saya Akun Instagram? kalau akun Instagramku itu Sam Misterius. Sang misterius. Oh kalau saya akun Instagramku that's Bahar. That's hashtag Bahar. Yang kedua, unggah atau upload video kamu ke Instagram sertakan hashtag Vinisia cari bintang. Vinisia cari bintang. Fantana Vinisia cari bintang. Dan hashtag bintang uang panai 2. Bintang uang panai 2 bersambung semua itu nah hashtag. Contohnya hashtag tuh hashtag begini. Pagar. Bukan pagar kata nama. Pagar hashtag. Hashtagnya itu Fanta Vinisia cari bintang terus hashtag bintang uang panai 2. Nah, apalagi nih? Ada lagi syaratnya lagi. Apa lagi syaratnya? Ketiga, ketentuan ini nah, video yang diunggah atau diupload mengandung video perkenalan diri dan video acting kamu dengan karakter yang kamu kuasai. Perkenalan diri kita itu. Oh iya. Baru gini acting gini. Nah, jadi nanti ini video diupload di IG tak masing-masing. Saya upload di IG ku, kau upload di IG mu, upload di IG ku. Oke? Siap. Baru Hashtagnya itu Om Panai mencari bintang. apa? Hashtagnya itu Vinisia cari bintang sama bintang uang panai 2. Jangan dicatat itu ya. Kita ya catat karena begitu kan hashtag. Tidak siapa tahu itu penonton sama Oh ya, lagi. penonton mau tahu lagi nah. Karena ini periode casting itu dari tanggal 19 Oktober waktu lewat nih. Iya. Tanggal berapa ini? 26. 26 sampai tanggal 19 November. Masih banyak. Oh masih lama aja tahu. Panjang. 2020. Jadi selesai. Karena itu juga aku bilang ya. Penonton atau siapa tahu mau ikut juga casting. Karena kan ini kan sudah ada di Makassar toh. Apalagi ini judul ceritanya Uang Panai 2. Nah, jadi masuk ke saya toh, kita kan selagi kita adalah orang putra daerah toh, kita itu bagusnya ikut serta dalam ini memperkenalkan ini adat tak toh.
Jadi ingat baik-baik itu anunya. Jadi yang punya bakat Caranya nih, ingat baik-baik caranya. Jadi yang punya bakat di Makassar atau di Sulawesi Selatan, ya mendaftar mungkin di situ. Sempat ada rezeki kita di situ. Tapi ngomong-ngomong ini kan uang panai. Nah, Berbicara masalah uang panai, apa yang terbenak di pikiran tak tentang uang panai? Silahkan. Uang panai. Nah, silakan menghadap ke situ. Ini kan berbicara masalah uang panai. Kalau saya uang panai, itu uang panai mahar untuk perempuan yang ingin dilamar. yang ingin dilamar begitu. Ada cerita tersendiri tentang uang panai ini? Oh kalau saya belum ya, karena berempat juga rasakan. Ya, ya. Masih jomblo kak. Jomblo tahu ya? Tidak ada yang Jangkuk dan jomblo kok. Masih pada dengar kunci. Oke, cerita. Nggak bisa terlalu banyak cerita soal uang panai saya. Tentang uang panai bagaimana menurut ini Bang Acok? Kalau tentang menurut saya sih uang panai kan seperti orang yang katakan di luar dari Sulawesi, ya katanya sih orang mahal katanya, mahal sekali uang panainya di Sulawesi. Tapi kalau menurut kita ini di Sulawesi itu tidak, karena itu sudah tradisi kita yang ada di Sulawesi Selatan gitu kan. Jadi tidak semuanya bilang uang panai di Sulawesi Selatan itu mahal, tidak semuanya. Karena kalau misalnya menurut saya banyak juga orang-orang yang yang tidak mampu begitu. Misalnya bukan tidak mampu bagaimana, misalnya di bawah standar begitu. Kalangan menengah ke bawah begitu. Ya, tapi ya bisa tanya menikah begitu. Bukan dia bilang permasalahan uang panai. Tidak, bisa tanya menikah. Banyak orang miskin yang menikah, banyak orang begitu juga menurut saya. Jadi menurut saya itu uang panai itu tidak mahal. Jadi ada tidak ini yang menjadi pengalaman tersendiri tentang uang panai? Yang namanya pengalaman tersendiri sih, kalau menurut saya kan belum menikah kan. Tapi kalau misalnya melihat tentang gambaran-gambaran pengalaman yang saya lihat saat ini ya, biasa orang pergi melamar apa begini. Ya pengalaman saya kan biasa lihat itu ya bagaimana nih? Tidak terlalu bagaimana jenuhnya tentang biasa kan melamar ke orang terus kita menekasih 40 juta begini. Itu tidak jenuhnya itu. Kan biasa kan saling menawar di orang. Kesepakatan ya tergantung orang tua ke orang tua begitu anunya. Jadi intinya kalau menurut saya cewek-cewek yang ada di Sulawesi Selatan jangan berpikiran bilang uang panainya itu mahal. Tidak sih. Tidak. Nah, itu kan tergantung dari laki-laki juga. Tergantung juga dari Perempuannya. Keluarga perempuan. Keluarga perempuan. Tergantung sih Gang, itu jadi bilang Kesepakatan. kesepakatan. Nah, apakah? Betul. Nah, gitu, itu jenuhnya. Jadi karena di luar mungkin ini di luar sana banyak orang berpikiran bilang uang panainya mahal itu mahal sekali. Kenapa sampai sekian? Yang itu apa namanya? Yang katanya orang kan banyak orang tuh yang melihat, jangan 100 juta dia apa? Sineka yang uang panai. Itu tidak jenuhnya, tergantung dari laki-laki ini. Kalau banyak uang, memang bawa sekian enggak? Itu sih. Tapi kalau misalnya sedikit diwanung datang ke sana ada terima kok ya itu sudah rezekimu. Nah begitu. Jadi jangan berpikiran ada cewekku di Makassar maka lamar. Nah baru jangan berpikiran banyak pokoknya kalau tidak dicoba kita tidak akan tahu begitu. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau kita bagaimana menurut kalian? Kalau saya pribadi uang panai itu kalau saya memantau melihat uang panai itu semacam uang belanja. Jadi semakin besar kegiatan yang akan dibuat itu maka otomatis uang panai itu akan semakin tinggi. Karena perempuan itu memakai uang panainya itu untuk acara seksi. Jadi kalau semakin besar acaranya, apalagi kalau dalam artian keluarga besar itu pasti ingin membuat acara
acara bersama keluarganya. Nah, makanya di situ uang panai berfungsi. Nah, namun perlu diketahui juga bahwa uang panai itu sebenarnya bukan adat. Itu sebenarnya uang panai itu kalau menurut saya semacam bukan adat, tapi masuk adat juga ya. Iya. Ya. Karena itu kebiasaan. Kebiasaan dari turun temurun tuh. Karena biasa kulihat ada orang yang kalau sepupunya dipanaiki uang sekian, dia juga mau sekian. Iya. Oh, berarti kalau begitu faktor iri saja. Jadi banyak faktor sebenarnya. Padahal yang lebih bagusnya itu uang panai itu sebenarnya ya jangan terlalu dimahalkan. Artinya bagus juga memang kalau kita sebagai laki-laki itu kita tahu diri juga. Kalau perempuannya perempuan level ke atas, baru kita ini tahu diri bilang level di bawah, tidak usah apa. Begitu ya. Persiapkan dulu begitu, Di. Persiapkan diri dulu. Artinya bagaimana, Di? Kita menembak memang bilang aja nasib nak tolak. Kalau memang datang. Kalau datang di sana nak kasih 1 miliar. Di mana kita mau ambil 1 miliar? Baru kita cuma bisa kumpulkan 10 juta. Begini partner. Itu yang tadi aku bilang. Kalau tidak dicoba, kita tidak akan tahu berapa harga panennya. Iya. Karena bisa jadi juga memang walaupun dia orang kaya, mungkin orang kaya, kita mungkin berpikiran dia tinggal panennya. Padahal kalau dia sampai menekan kita kan bisa jadi tidak tinggi juga. Ya, begitu jadi. Ada istilahnya kesepakatan di sini kan. Jadi berbicara masalah uang panai juga itu pokok utamanya adalah kesepakatan. Ya. Kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dan keluarganya. Seperti itu. Jadi begini lagi. Dan pengalamanku sebenarnya. Pengalaman. Oh, tahu, sudah menikah. Pengalaman pribadiku itu. Saya pernah menyukai seorang wanita. Dan saya sempat bertanya-tanya bebas, Bertanya ke ceweknya atau ke ceweknya. Otomatis kalau kita mau mengetahui berapa uang panainya ini, kita harus tahu dulu ada nggak keluarganya yang dekat satu kali. Iya. Anu toh berapa uang panainya itu? Kisaran sekian. Situ diambilan. Kita lupa tokan. Makanya dari situ saya tidak berani. Begitu tidak berani kita langsung ke sana karena sudah ada nih bayangan. Dan memang ada nih kode-kode juga bilang sekian ya, kalau dia mau menikah harus sekian uang panainya minimal. Tapi kalau ini ya teman ya tidak begitu pemikirannya. Jadi saya berusaha kumpul dan ternyata saya dilumbai. Jadi begini, berbicara tentang uang panai. Jadi ada juga biasa itu apa namanya, karena uang panai, karena mahalnya uang panai, karena terjadi namanya silaria. Itu juga salah satu aneh. Dan begini dong, begini. Dan itu masih menjadi misteri. Misteri itu bilang silariang. Dan kebanyakan itu biasa kan film-film yang ada biasa silariang apa tuh? Silariang, tapi banyak di luar dari silariang. Faktor utamanya di silariang ya uang panainya yang mahal. Uang panai yang mahal, yang menyebabkan yang mahal. Jadi menurut saya begini. Saya begini dong. Jadi begini, saya itu namanya silariang. Apa? Jangan terlalu mahal. Begitu. Misalnya kan begini dok, orang saling menyukai, terus akhirnya cowok datang melamar, gitu kan, terus bilang uangnya tidak cukup. Terus ini kan laki-laki sudah berusaha misalnya kan, kumpulkan uang, datang ke rumahnya perempuan, niat baik untuk menjadikan
calon istri toh, untuk menjadikan calon istri. Terus akhirnya kan pulang membawa kekecewaan, begitu kan? Nah, kalau memang dibilang mempanai tidak mencukupi misalnya apa dari keluarga misalnya kalau bikin keluarga ya sama Oke, sudah. Aduh, curhat. sini Pak. Atau? Jadi begini, Kasih kata-kata mutiara. ya. Jadi bagi orang tua, Ini pesan untuk yang punya anak gadis ya. ya. Jadi pesan buat orang tua, Pesan untuk calon-calon mantu di sana. Calon mertua. ya. Calon mertua. Oh, calon mertua. Mertua. Oh, saya calon mantunya maksudnya. Calon menantu ini calon menantu. Jadi begini, saya begini, apa? Jangan karena uang panai mahal, akhirnya lari menjadi apa namanya silaria. Ah, Nah, misalnya begini, kalau memang orang tua perempuan apa mempunyai sirina pace, itu sama halnya dengan laki-laki atau keluarganya laki-laki mempunyai juga sirina pace. Kalau misalnya dibilang saya membawa 20 juta ke sana, terus Ke sana. ya Ke sana. itu ke perempuan toh, misalnya saya membawa uang pakai ke perempuan 20 juta, ya kan? Terus keluarganya bilang, kenapa sih bisa malu-malu dengan keluarga aku? Toh, kenapa malu-malu dengan keluarga aku begini? Memang tidak mengatakan seperti itu. Tapi saya pikir, bagaimana yang dengan kita laki-laki kalau ditolak, masalah kalau disini, ya kan? Jadi, akhirnya itu biasa yang terjadi seperti itu. Biasanya itu yang terjadi. inilah curhatan dari seorang calon menantu yang baik. Calon mantu untuk Jadi- calon mertuanya. Jadi bagi saya sebagai laki-laki apa namanya calon menantu lah. Jadi jangan terlalu mahal. Oh, maksudnya ini langsung ditanya gitu calon mertua. Yang kita mau mahal. Calon mertua ada di sana. Mertua ada di sana. Tempat menonton itu calon menonton. Jangan ini terlalu tidak mahal. ada. Nanti aneh. Biasa kan dibilang ada biasa terlalu bangkok. Nah begitu. Itu kan bahaya ke Kalau seperti saya pesanku untuk calon mertua, panggil saja ke rumah atas satu rumah sih. Kita mau sampai ke mertua tak? Untuk Calon apa? mertua. Itu juga saya uang panennya dan tidak terlalu mahal gitu karena apa sih serius sekali mah juga sana anak. Oh, Bapak, Tante. kalau saya Tetap ya yang kalau berusaha saya itu benar. kalau saya ya biarpun mahal bagaimana kalau ada juangku tetap aja. Nah, tapi kalau bilang sedikit tetap mau. Oke, terakhir. Kita buat artinya kita harus meyakinkan kepada panitia Pinisia, betul. audisi Pinisia uang panai 2 bahwa memang kita yang terpilih. Jadi silakan untuk meyakinkan. Kita harus yakinkan yang kita memang yang cocok untuk diambil jadi pemeran. Begini. Suara. Apa? Kita aja sedikit tindakan apakah lompat gitu. Tidak ya. Tidak. Ini saja. Apa? Bisa tonjak. Nah, seperti yang aktor yang papan atas gitu kan. Pilih saya. Ya. Jadi Kalau gitu. Pilih gitu ya. Kacau. jadi kalau tidak dicoba, kalau saya tidak dicoba, mungkin bilang tidak akan ditahu bagaimana itu. Asik. Oke, lanjut. Kalau saya ya alasanku untuk ikut casting uang panai itu tadi mau kak jadi pemeran untuk memperkenalkan ini adatnya Bugis dan juga memang penting tahu semua orang bahwa uang panai itu ya begini nanti ceritanya di sana toh pilih saya nah Saya mau sikap. Saya mau. Pokoknya kalau saya mau pilih calon apa kayak bupati. Pokoknya pilih saya Bang Kikup. Sekian dari kami. Saya Asrul. Saya Bang Kikup. saya Kang Bahar Terima kasih. miliknya Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.